Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis yang mulia, di majelis yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan yang begitu deras di majelis ini. Amin. Majelis yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan pandang kepada para hadirin insya Allah. Majelis yang akan membuahkan kemanfaatan untuk kita, untuk keluarga kita, dan anak turun kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya akan bersama mengkaji, membaca kitab daripada kalam Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saqqaf radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ini adalah seorang ulama besar, seorang wali min awliyaillah, orang saleh, seorang habib, seorang sayyid, keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini adalah seorang ulama besar, murid daripada pengarang Maulid Simtud Durar. Pengarang Maulid Simtud Durar itu adalah Sayyidul Habib Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Al-Habib Ali Al-Habsyi tinggal ada di kota Seoul di Hadramaut. Dan Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf juga tinggalnya di kota Seoul, Hadramaut, di Yaman sana. Lahir di Seoul, meninggal juga di kota Seoul. Beliau memiliki banyak murid Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf. Di antara murid daripada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf ini kita kan tahu nih, Al-Habib Umar bin Hafid, yang sekarang ini Masya Allah terkenal ada di dunia. Al-Habib Umar bin Hafid ini punya ayah namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad punya ayah lagi namanya Salim. Jadi kakeknya Al-Habib Umar bin Hafid itu muridnya Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saqqaf, yang akan kita baca kitabnya. Kemudian kita tahu di Kuitang itu Al-Habib Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang dengan sebab beliau Indonesia ini menjadi merdeka. Bahkan Soekarno, presiden kita dulu, beliau ini sangat dekat dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Sering minta doa kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ini Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ini muridnya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf, yang akan kita baca kitabnya. Masya Allah. Jadi beliau bukan ulama sembarangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saqqaf radhiyallahu ta'ala anhu, la syai' arfa' wa la anfa' min al-'ilm, wa la wusul ila Allah illa bil 'ilm, wa kaifa yasilu al-'abd ila rabbih wa huwa jahil bi tariqil khair. Kata beliau apa? Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya dan yang lebih manfaat daripada ilmu, dan tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia tidak tahu dengan jalan kebaikan, tidak tahu dengan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf. Tidak ada sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi
yang lebih manfaat daripada ilmu. Kenapa? Tidak ada. Karena ilmu ini kemanfaatannya memang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana dengan ilmu ini kita akan bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa kenal kepada Allah kecuali dengan ilmu. Kita tidak akan bisa kenal dengan Rasulullah kecuali dengan ilmu. Kita tidak akan bisa kenal dengan syariatnya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kecuali dengan ilmu. Dan kita tidak akan bisa mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Tidak akan bisa beramal saleh kecuali dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Maka oleh karena itu, ilmu dikatakan sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih manfaat daripada segala-galanya. Apalagi yang lebih tinggi daripada ilmu? Tidak ada. Dunia dan seisinya, pangkat, jabatan, harta, tahta, rumah mewah, semuanya tidak akan bisa menandingi kemanfaatan ilmu. Bagaimana mungkin bisa menandingi kemanfaatan ilmu? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Babun minal ilm khairum minad dunya wa ma fiha." Satu bab daripada ilmu yang kita pelajari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu bab saja daripada ilmu. Apalagi kalau kita mempelajari ilmu sampai berbab-bab. Setiap minggu kita mempelajari, setiap malam Jumat kita mempelajari ilmu. Maka ilmu ini, Masya Allah kedudukannya, ya. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran apa? Wa qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku. Ini Nabi Muhammad suruh minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu ilmunya sudah luar biasa. Kita tahu Nabi Muhammad itu kemuliaannya sudah tidak ada yang bisa menandingi. Nabi, Rasul, malaikat semuanya sudah tidak ada. Dan bahkan saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahibul Ratib Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ketika beliau mengetahui akan ketinggian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa lagi memuji setinggi mungkin, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, anta ba'dallahi mu'tamadi, engkau wahai Rasulullah setelah Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai peganganku. Jadi nggak ada lagi yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ilmunya Nabi Muhammad sampai kalau kita tahu burdah mungkin kita kenal ya dengan burdah, biasa sering kita baca. Itu di bait burdah ada salah satu bait mengatakan seperti ini, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Seluruh daripada Nabi dan Rasul, mereka hanya mengambil satu gayung daripada lautan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu gayung daripada lautan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar diberi kemuliaan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sampai hari kiamat. Kemuliaan Nabi Muhammad selalu bertambah. Bagaimana tidak bertambah? Nabi Muhammad dikasih ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, kemudian diajarkan lagi kepada para tabi'in, kemudian diajarkan lagi kepada orang-orang setelahnya. Dan itu sampai hari kiamat ilmunya Rasulullah terus akan dipelajari, ilmunya Rasulullah terus akan diamalkan oleh umat-umatnya Nabi Muhammad SAW.
berapa pahala kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah melalui ilmu-ilmunya Rasulullah yang disebarkan kepada umatnya. Nah, tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad diperintahkan untuk minta tambahan ilmu? Karena tiada lain dan tiada bukan, ilmu adalah sesuatu yang paling tinggi, yang paling manfaat. Ya, dunia nggak ada apa-apanya. Kita lihat dunia, mungkin di mata orang awam dunia ada harganya. Padahal di mata Allah nggak ada harganya dunia. Di mata orang-orang awam, orang memiliki dunia, orang kaya misal, kelihatannya mulia. Itu mulia ya orang kaya, hartanya melimpah, jabatannya tinggi. Tapi belum tentu mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Tetapi kalau orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diriwayatkan dalam sebuah kitab, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, ini tidak pernah memandang kepada dunia. Jadi tidak ada nilainya dunia. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, masaka kafiran minha syarbata ma." Kata Rasulullah SAW. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seberapa nilainya? Sesayap nyamuk, kata Rasulullah. Ada nilainya sesayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Maka oleh karena itu, dunia nggak ada harganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepada orang kafir. Kita lihat orang-orang kafir banyak yang kaya. Karena memang dunia nggak ada harganya. Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan dunia kepada siapapun diberi. Orang muslim, orang kafir, orang ahli ibadah, orang ahli maksiat diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dicintai dan memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga insyaallah orang-orang yang hadir di majlis seperti ini yang istiqamah, Allah telah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Oleh karena itu, sebelum cinta dunia melekat di dalam hati kita, tanamkanlah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Karena hati ini apabila telah ditempati oleh cinta dunia, cinta Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam hati. Akan tetapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala telah masuk ke dalam hati kita, maka cinta dunia tidak akan masuk ke dalam hati kita. Kita milih menyimpan cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia? Tentunya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menguntungkan. Sedangkan cinta kepada dunia belum tentu menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala pernah bilang kepada dunia, "Ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada dunia, "Wahai dunia, bantulah, layani orang yang mengabdi kepada aku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu, orang yang mencari kamu, orang yang cinta kepadamu," kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah, dunia akan mengejar kita. Tapi kalau kita cinta kepada dunia, kita malah ngejar dunia. Coba kita lihat orang-orang solehnya Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam hatinya tidak cinta kepada dunia, tapi dunianya ngejar sama mereka. Di antaranya ada satu kisah menarik. Pengarang Maulid Simtud-Durar yaitu Al-Habib Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Diriwayatkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini ketika mengadakan acara maulid
di daerahnya, di kota Seoul, di Hadramaut, negara Yaman sana. Beliau puluhan ribu hadir di situ. Bahkan diriwayatkan beliau saking kayanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, 9 desa Al-Habib Ali Al-Habsyi yang menanggung. Orangnya ditanggung makannya oleh Habib Ali Al-Habsyi. Bukan orangnya saja, bahkan hewannya juga ditanggung sama Al-Habib Ali Al-Habsyi. Itu pun bukan 1 hari 2 hari, tapi berbulan-bulan, selama 3 bulan atau berapa saya lupa. Itu ditanggung sama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saking kayanya. Rumahnya Al-Habib Ali Al-Habsyi mewah, permadaninya mewah. Suatu ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi sedang mengadakan acara maulid seperti itu, tapi ramai waktu zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kebetulan ada salah satu seseorang yang hadir di majelisnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, tapi di dalam hatinya suudzon, berprasangka buruk kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Loh, ini Al-Habib Ali Al-Habsyi katanya wali besar, katanya ulama, terkenal di mana-mana, tapi kenapa cinta dunia? Rumahnya mewah, hartanya melimpah, kenapa? Wali kok cinta dunia? Orang soleh kok cinta dunia? Habib Ali Al-Habsyi dari jauh tahu, namanya wali tahu isi hati orang. Tersenyum Habib Ali Al-Habsyi, tersenyum. Setelah selesai acara, ini orang dipanggil sama Habib Ali Al-Habsyi. Wahai fulan, kesini, mari kita ke rumah saya. Hanya diajak ke rumah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata Habib Al-Habsyi, ini rumah saya. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi mengatakan begini kepada orang tersebut, wahai fulan, coba keluarkan apa yang dalam hatimu tentang aku. Kamu suudzon ya sama aku, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Dijawab sama orang itu, enggak ya Habib, saya husnudzon sama antum. Antum orang soleh besar, antum orangnya baik dan seterusnya. Tapi Habib Ali Al-Habsyi bilang, sudah enggak apa-apa, omongkan aja. Lihat, di sini cuma hanya ada aku dan kamu dan Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan kepada aku. Enggak apa-apa, dan saya enggak akan marah. Akhirnya si orang tersebut mengeluarkan isi hatinya. Habib, saya ini tadi punya prasangka buruk kepada antum. Punya prasangka buruk. Katanya antum itu wali, katanya antum itu orang soleh, katanya antum itu ulama terkenal di mana-mana. Tapi kenapa wali kok cinta sama dunia? Anang lihat rumah antum ini mewah, hartanya melimpah. Kenapa antum cinta sama dunia? Kata Habib Ali Al-Habsyi. Kata orang tersebut. Dijawab sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wahai fulan, inni la uhibbud dunya, walakinna dunya tuhibbuni. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Wahai fulan, sesungguhnya aku tidak cinta sama dunia, tetapi dunia sendiri yang cinta kepada aku. Tak lama kemudian, setelah beberapa menit ada tamu datang, ketok pintu rumah Habib Ali Al-Habsyi. Tok. Assalamualaikum. Masuk. Ternyata ada satu orang pecintanya Habib Ali Al-Habsyi membawa satu box kurma yang paling istimewa. Harganya kalau mungkin di uangkan Indonesia ini 10 juta. Zaman dulu ini saking mahalnya, ibaratnya saking mahalnya satu box kurma. Ini bilang sama Habib Ali Al-Habsyi, Habib, ini saya ada kurma paling mahal, kurma paling istimewa, la yakulhu illa sultan, tidak memakan kecuali raja. Saking mahalnya, jarang orang awam beli itu, jarang orang biasa beli, jarang. Ini saya hadiahkan kepada antum ya Habib. Kata Habib Ali Al-Habsyi, syukran jazakallahu khair. Taruh di meja. Ditaruh. Habib Ali Al-Habsyi belum nyentuh kurma tersebut. Yang satu kok itu. Kemudian ini pamitan pergi. Si Habib Ali Al-Habsyi bilang kepada orang yang suudzon tadi sama Habib Ali Al-Habsyi, wahai fulan, lihat, aku sudah nyentuh belum sama kurma ini? Belum ya Habib. Ini kurma buat ente, bawa pulang. Anak enggak butuh. Buat ente sudah. Coba ente jual di pasar kota Seoul. Di pasar kota Seoul jual. Harganya kurma paling mahal. Kalau sudah laku, uangnya buat ente.
beneran ya Habib? Enggak tahu. Beneran, silahkan. Akhirnya si korma yang 1 box harganya 10 juta ini dibawa ke pasar Kota Seoul di Hadramaut Yaman sana. Dibawa sana, dia menawarkan, ini saya bawa korma paling mahal, korma istimewa, tidak memakannya kecuali raja. Terus kebetulan ada salah satu pecintanya Al-Habib Ali Habsyi, namanya saya lupa, tapi punya marga namanya Baraja, marganya Baraja, orang Arab sana Hadramaut. Lihat, wah ini korma istimewa, coba saya beli. Saya tanya harganya berapa. Nah, Fulan, saya ingin beli kormanya, berapa ini? Harganya 10 juta. Kata si Baraja, 10 juta, jangankan 10 juta, 20 juta saya beli. Karena ini kurma langka, mahal, istimewa. Akhirnya, tapi karena ente menjualnya 10 juta, ya sudah, saya akan beli 10 juta. Dibeli 10 juta. Sama si Baraja ini, kecintanya Habib Ali Habsyi juga. Makanya dia senang nih. Senang, dia kembali ke Habib Ali Habsyi. Kembali ke Habib Ali Habsyi, lapor bahwa kurmanya sudah laku, dibeli 10 juta. Memang kurma itu mahal. Kemudian si Baraja ini yang telah membeli kurma seharga 10 juta itu, dia mikir, kalau ini kurma buat saya nggak ada tamu di rumah. Buat apa? Lebih baik saya kasihkan ke Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi tamunya banyak, dari mana-mana datang, kasihkan ke beliau aja. Akhirnya ke rumahnya Habib Ali Habsyi, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelum masuk, ya Habib, saya tadi beli kurma harganya 10 juta. Ini buat antum, karena saya nggak ada tamu. Saya bingung, daripada nggak kemakan, mending dikasihkan ke antum yang tamunya banyak. Saya dikasihkan Habib Ali Habsyi. Orang yang tadi yang menjual itu kaget, loh, ini kan tadi orang yang beli kurma saya. Langsung Habib Ali bilang, tuh lihat, anak nggak cinta sama dunia, tapi dunia yang cinta sama saya. Sudah buang saya jauh-jauh itu dunia, tapi dunia masih saja melekat kepada saya, ngejar saya. Begitulah orang solehnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak cinta dunia, tapi dikejar oleh dunia. Masya Allah. Nah, karena yang mereka utamakan apa? Yang mereka utamakan itu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka utamakan adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini berkumpul di tempat ini mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala ridha. Nah, carilah ridha Allah Subhanahu Wa Taala, jangan cari ridha manusia. Ya. Kita cari ridha manusia, kita sana minta sendiri pahala sama manusia. Kita riya kepada amal dari amal kita riya sama amal kita, perlihatkan kepada orang. Pengen dibilang wah, pengen dibilang istimewa. Nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala bakal bilang kepada kalian bahwa pergilah kamu kepada orang yang dulu kamu buat riak di hadapannya. Tapi kalau kita cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah mulianya. Kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah mulianya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibul Ratib, beliau katakan dalam sebuah syairnya, ibadun asarullaha rabbahum wa faktasahum bil wilayati. Satu kelompok hamba yang mereka mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadun asarullaha rabbahum fa'asarahum waqtasahum bil wilayati. Yang mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berkat mereka mengutamakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala utamakan mereka, para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekhususan kepada mereka dengan apa? Kewalian, diangkat menjadi wali karena sebab mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah orang-orang solehnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang soleh, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mau mengikuti perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mau mengikuti perkataan Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita kelak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.